Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morul IVF Jakarta, Bunda International Clinic. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah mengapa sulit terjadi kehamilan, artinya masalah kurang subur. Seperti kita ketahui bahwa peluang hamil pada pasangan-pasangan yang subur, sehat, itu sekitar 20-25% setiap bulannya. Tapi sebagian besar akan hamil dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, jika dalam kurun waktu 1 tahun belum terjadi kehamilan, ini sudah kita kategorikan sebagai sulit hamil atau kurang subur. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan menurunnya peluang untuk terjadinya kehamilan atau mengapa sulit terjadinya kehamilan yang semestinya sudah terjadi. Tentu yang pertama adalah faktor yang ada pada istri. Seperti misalnya yang alami adalah usia, artinya makin bertambah usia tentu peluang hamil akan menurun. Ya, wanita yang subur pun kalau usia bertambah akan menurun peluang hamilnya, itu yang paling utama. Kemudian kedua, adanya masalah di mulut rahim karena tempat masuknya sperma adalah di vagina, kemudian di mulut rahim. Nah, hambatan paling besar bagi sperma adalah di mulut rahim. Nah, jika ada kelainan di mulut rahim seperti infeksi, yang disebut cervicitis misalnya, atau keputihan, tentu akan menurunkan juga peluang hamil. Kemudian masalah di rongga rahim sendiri. Rongga rahim itu adalah tempat yang akan dilalui oleh sperma, juga tempat terjadinya kehamilan. Jadi kalau ada kelainan di rongga rahim ataupun di otot rahim seperti polip, miom, infeksi misalnya, atau adenomiosis, itu juga akan menurunkan peluang hamil. Masalah lain adalah di saluran telur tentunya. Ini adalah tempat pertemuan sperma dan sel telur. Artinya sperma dari luar, sel telur dari dalam rongga perut akan bertemu di saluran telur untuk terjadi pembuahan, dan kemudian akan didorong ke rongga rahim untuk embrio nantinya bisa menempel di dinding rahim. Nah, jika ada gangguan pada saluran telur ini, tentu akan menyulitkan sperma bertemu dengan sel telur, dengan sendirinya akan menurunkan peluang hamil. Masalah selanjutnya adalah masalah di rongga perut tentunya. Rongga perut, kalau ada masalah di rongga perut yang mengganggu fungsi dari saluran telur atau dari indung telur, ini juga akan mengurangi terjadi peluang hamil, misalnya perlengketan atau adanya endometriosis di rongga rahim, ini juga akan menurunkan peluang hamil. Kemudian masalah gangguan fungsi indung telur sehingga telur tidak bisa tumbuh atau tidak tumbuh secara teratur tiap bulan, tentu juga akan mengurangi peluang terjadinya kehamilan. Ini yang masalah yang paling sering pada wanita yang akan menurunkan peluang terjadinya kehamilan. Kemudian juga pada suami tentunya, jika ada masalah pada spermanya, apakah dari sisi jumlahnya atau gerakannya atau bentuknya, dan juga termasuk fungsinya, atau bahkan tidak ada sperma sama sekali, atau terdapat gangguan pengeluaran sperma, misalnya keluarnya ke saluran kencing atau retrograd ejakulasi, itu juga akan menurunkan terjadinya peluang hamil. Dan juga tentunya faktor hubungan seksual, jika ada kesulitan melakukan hubungan seksual juga akan menyulitkan terjadinya kehamilan. Itulah faktor-faktor yang merupakan penyebab atau risiko yang akan menurunkan kesuburan atau menyebabkan terjadi kesulitan untuk terjadi kehamilan. Nah, bagaimana kita melakukan pemeriksaan terhadap penyebab sulit hamil ini? Itu tentu harus dilakukan pada suami istri. Artinya yang harus diperhatikan kalau melakukan program hamil adalah suami istri tentunya harus datang bersama, kemudian harus diet yang sehat, yang bagus, yang disebut balance untuk
meningkatkan peluang hamil. Dan tentu yang jangan dilupakan adalah harus melakukan hubungan seksual suami istri yang teratur dan sering. Artinya makin sering melakukan hubungan suami istri, tentu peluang hamil juga akan meningkat. Idealnya sekitar 3-4 kali seminggu itu akan meningkatkan peluang hamil. Makin jarang tentu akan makin menyulitkan terjadinya kehamilan. Terutama kalau bisa mengenali masa subur tentu lebih bagus lagi, karena pada masa subur itulah peluang hamil tentu yang paling besar. Kemudian faktor-faktor risiko yang bisa menambah sulitnya terjadi kehamilan tentu harus diupayakan untuk dihilangkan. Misalnya faktor-faktor seperti merokok, alkohol, kafein, berat badan, itu kalau dihilangkan tentu akan memperbesar terjadinya kehamilan. Kemudian apa tips-tips yang bisa diikuti oleh suami istri dalam melakukan pemeriksaan hamil? Tentu pertama adalah harus punya komitmen terhadap waktu dan biaya, karena memerlukan waktu yang cukup panjang dan tentu perlu biaya dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang kedua, tentu harus membawa segala data yang pernah dilakukan, baik itu mengenai pemeriksaan maupun pengobatan, sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan-pengulangan. Tentu ini akan menambah efektivitas dari pemeriksaan infertilitas, jadi bisa memperpendek terjadinya pemeriksaan-pemeriksaan maupun pengobatan-pengobatan. Kemudian seperti tadi saya katakan, tentu suami istri harus hadir supaya mempermudah terjadinya atau mempermudah untuk mengambil keputusan mengenai pemeriksaan apa yang bisa dilakukan dan pengobatan-pengobatan yang akan dilakukan. Nah, ini tips-tips yang bisa yang perlu diketahui oleh suami istri supaya pemeriksaan infertilitas atau sulit hamil ini akan lebih mudah dan lebih pendek, sehingga peluang untuk hamil tentu akan lebih besar. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu supaya pasangan suami istri bisa memperbesar peluangnya untuk terjadi kehamilan. Terima kasih.